Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafidatul Hasanah, NIM U2019-1085. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2 semester 5, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 poin mengenai studi kajian barat. Poin pertama adalah bagaimana fenomena orang barat dalam mengkaji Al-Quran. Jadi kajian barat itu adalah kajian tentang non-muslim yang mengkaji Islam yang berawal dari karena mereka tertarik dengan keunikan-keunikan yang dimiliki Islam. Salah satu keunikan yang dimiliki Islam adalah tentang Al-Quran. Nah, ada 2 alasan mengapa orang barat mengkaji Al-Quran. Alasan pertama, mereka ingin benar-benar mengetahui keunikan yang dimiliki Al-Quran, makanya dipelajari. Sedangkan alasan yang kedua, yaitu mereka hanya ingin menjatuhkan keautentikan Al-Quran. Mereka ingin membuktikan bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang itu bukanlah Al-Quran yang asli pada zaman Nabi dulu. Nah, berangkat dari masalah tersebut, maka ditemukan 2 fakta mengenai hasil kajian barat terhadap Al-Quran. Fakta yang pertama yaitu adanya penolakan pengakuan dari beberapa pihak terhadap hasil kajian barat, karena mereka mengetahui bahwasanya alasan orang barat mengkaji Al-Quran dengan tujuan ingin menjatuhkan Islam, makanya ditolak. Kemudian fakta yang kedua adalah hasil kajian orientalis terhadap Al-Quran telah menjadi referensi yang tidak terbantahkan. Jadi maksudnya adalah tidak ditemukan penelitian-penelitian sekarang ini yang tidak merujuk pada hasil kajian barat. Jadi semua penelitian tentang Al-Quran itu pasti merujuk terhadap hasil kajian barat. Kemudian poin yang kedua adalah tokoh barat pengkaji Al-Quran. Di sini saya akan menyebutkan hanya 2 saja. Pertama adalah Ignaz Goltzer, merupakan cendekiawan muslim dari Hongaria yang lahir pada tanggal 22 Juni 1850 dan meninggal pada tanggal 13 November 1921. Nah, Ignaz merupakan orang yang pertama kali menemukan bahwasanya tafsir itu ada beberapa mazhab. Jadi dia menemukan teori bahwasanya tafsir itu terbagi ke dalam beberapa mazhab. Nah, teori ini hingga sekarang ini masih menjadi referensi pengkajian Al-Quran. Sedangkan hasil kajian Ignaz terhadap Al-Quran yaitu dia berpendapat bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang ini tidak sama dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad pada zaman dahulu. Karena menurutnya di dalam Al-Quran yang ada saat ini terdapat beberapa perbedaan bacaan yang diakibatkan karena adanya kekeliruan dalam penulisan bahasa Arab. Kekeliruan ini terjadi dengan seiring perkembangan cara penulisan yang sudah ada. Jadi menurut beliau bahwasanya Al-Quran yang saat ini ada itu tidak asli karena ada beberapa perbedaan bacaan dalam Al-Quran tersebut. Kemudian tokoh barat pengkaji Al-Quran yang nomor 2 adalah Abraham Kuyper. Kuyper merupakan seorang orientalis dari Berlin yang lahir pada tahun 1810. Abraham adalah seorang orientalis, salah satu orientalis yang memperjuangkan perempuan. Nah, hasil kajian Abraham terhadap Al-Quran yaitu dia berpendapat bahwasanya Al-Quran itu meniru kitab-kitab terdahulu. Kenapa kok dikatakan meniru? Karena menurutnya banyak dari isi Al-Quran yang sama dengan isi kitab-kitab orang Yahudi. Apa saja sih persamaannya?
Di antara persamaannya menurut Abraham yaitu banyaknya penggunaan kosakata Ibrani di dalam Al-Quran, terutama ketika membicarakan masalah keimanan. Itu menurut Abraham itu sama dengan Yahudi. Persamaan yang ketiga adalah kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu menurut Abraham diambil dari mitologi Yahudi. Jadi ada 3 persamaan menurut Abraham. Makanya dia mengatakan bahwa Al-Quran itu meniru kitab Yahudi. Pertama, persamaan penggunaan kosakata Ibrani. Kedua, persamaan ketika membicarakan masalah keimanan. Dan yang ketiga adalah persamaan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, poin terakhir atau poin ketiga yaitu apa sih perbedaan tokoh Ikhnas dan Abraham dalam mengkaji Al-Quran. Tokoh pertama Ikhnas, dia adalah salah satu orientalis yang berhasil menemukan teori bahwasanya Al-Quran mempunyai mazhab, dan teori ini sampai saat ini bisa dipakai oleh orang muslim. Jadi fakta pertama seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya tidak ada penelitian saat ini yang tidak merujuk kepada hasil kajian barat, salah satunya kajiannya Ikhnas. Kemudian dalam persoalan mengkaji Al-Quran, Ikhnas dan Abraham ini berbeda. Al-Quran, pengkajian Ikhnas terhadap Al-Quran itu dengan lebih menekankan pada pembahasan historitas serta kronologis Al-Quran. Jadi Ikhnas itu meneliti dari sudut pandang historitas dan kronologis Al-Quran, dari sejarah. Nah, sedangkan Abraham itu salah satu orientalis yang tidak menemukan teori, jadi dia tidak menemukan teori apapun. Sedangkan hasil kajiannya itu Abraham itu mengkaji Al-Quran dari sudut pandang ingin membuktikan keterpengaruhan Al-Quran oleh tradisi Yahudi dan Kristiani. Jadi ingin menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini dipengaruhi oleh tradisi Yahudi dan Kristiani. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Apabila ada kesalahan, apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.